Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Erik Estrada, angkatan 3 kelompok 3 Kabupaten Kerinci, tugas Lansar CPNS 2021. Pengampu materi Musparita Apani SEMM. Sebelum kita bahas materi kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau tunggal, yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan eta adalah jamak, yang berarti adat istiadat. Jadi, etika adalah nilai perilaku yang dianggap baik, lazim, dan patut dilakukan. Etika menurut Kabetnes adalah nilai-nilai atau norma-norma atau moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai sistem nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seorang ASN atau kelompok orang yang mengatur tingkah laku. Etika terhadap diri sendiri meliputi pengertian sebagai berikut: jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, bertindak dengan penuh kesungguhan, menghindari konflik kepentingan pribadi, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Berikut adalah film pendek tentang perilaku ASN yang baik. Selamat menyaksikan. Mengabdi dengan hati tentunya memiliki tantangan tersendiri. Perlu diiringi dengan keikhlasan tanpa henti. Konsistensi dalam diri tentunya akan selalu teruji. Sabar ya Bu, saya nabung dulu untuk pengobatan mata Ibu. Jangan pikirkan Ibu, yang penting kamu kerja jujur. Demi terjaganya hati semua orang yang kita kasihi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber dan nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas dalam sehari-hari, menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS. Berikut adalah contoh perilaku PNS yang tidak terpuji. Selamat menyaksikan. PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam.
Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka tadi. Saya push up, saya squat jam. Soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Denny Wahyono, Pangkal Pinang. Nah, jangan nakal kalau jadi PNS ya, jam kerja justru nyanyi-nyanyi, karaoke, joget-joget begitu. Jadi kena hukum push up kan, capek jadinya, malah nggak jadi menikmati hari-hari. Kan abdi negara ya, jam kerjanya 37,5 jam per 5 hari. Nah kita aja langsung ya, harus tap in, tap out, fingerprint. Apalagi untuk abdi negara ya, pegawai negeri sipil. Melayani masyarakat begitu ya, Dani. Oke, nah Saksi pelanggaran kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik sebagai negeri sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi. Bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin. Pegawai negeri sipil yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman tingkat ringan, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap pegawai negeri sipil. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat.